gitu. Kalau beli markas mahasiswa ya. Markas di BC. Hah? Itu MB Pak. Enggak, belum ada lambang ya. Apa ya? Biasa anggar BPMB tulisan itu. Tulisan itu. Duh, ya Allah. Ya, soalnya kesan sambat. Mana kok kesan sambat? Sudah kelihatan, Mbak, Mas? Ya, coba Anda buka materinya. Keuangan bisnis internasional. Iya Pak, sudah Pak. Nah. Oke, baca sendiri. Langsung ke sini. Kurs spot. Kita bicara masalah dolar ya. Khususnya kurs dolar Amerika. Apa kurs spot? Dalam pasar transaksi spot, kurs yang ditawarkan biasanya menggunakan penawaran langsung. Menunjukkan jumlah unit mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing. Misalnya rupiah per dolar Amerika. Ya, berapa rupiah per $1? Misalnya ketemu angka 14.487. Jadi untuk membeli $1 Amerika dibutuhkan uang 14.887. Itu namanya kurs spot. Kalau pound sterling berapa? Rupiah. Kalau yen, tergantung. Yang kita pelajari adalah dolar Amerika. Ada dolar Singapura, dolar Australia. Ask and bid rate. Apa maksudnya ini? Terdapat dua tipe kurs dalam pasar spot tadi, yaitu kurs yang ditawarkan atau namanya bid rate dan kurs yang diminta ask rate. Bid rate adalah kurs di mana bank atau pedagang falas membeli mata uang asing dari konsumen dengan membayar dalam mata uang domestik. Itu adalah bid rate. Kurs di mana bank membeli mata uang asing dari konsumen. Kalau Anda dari luar negeri baru ke bank namanya bid rate, di mana bank atau pedagang falas membeli mata uang asing dari konsumen dengan membayar dalam mata uang domestik Indonesia. Kurs yang ditawarkan juga dikenal sebagai kurs beli, buying rate, artinya bank itu membeli. Itu kurs beli, bukan Anda. Namanya kurs beli. Kurs jual, bank menjual. Kalau Anda mau ke luar negeri, ke bank, ask rate. Kurs yang diminta bank atau pedagang falas untuk dibayar konsumen dalam mata uang domestik untuk mata uang asing. Saat bank atau pedagang falas menjual dan konsumen membeli. Kurs yang diminta juga dikenakan sebagai kurs jual, selling rate, atau kurs tawaran, offer rates. Ini ya. Jadi kalau Anda dari luar negeri, ada sisa dolar, ask rate. Anda menjual ke sana. Oke. Terus mengukur pergerakan nilai tukar. Nah, ini penting. Setiap hari Anda baca koran atau di internet ya, atau di TV, perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional harus selalu memonitor pergerakan nilai tukar karena
arus kasnya sangat bergantung pada gejolak nilai tukar itu. Ekspor import. Berapa bit rate-nya, ask rate-nya. Penurunan nilai tukar suatu falas dinamakan depreciation. Sedangkan peningkatan nilai tukar suatu falas dinamakan appreciation. Dolar turun dari 14.800 jadi 14.500. Berarti dolar mengalami depreciation, penurunan. Gitu ya. Kalau dolar mengalami appreciation dari 1 dolar 14.500 menjadi 15.000 per 1 dolarnya. Berarti dolar mengalami appreciation. Nah, istilahnya ya. Ya kalau dolar saiki aduh terdepresiasi ya piro? Berapa poin terdepresiasi? Jadi berarti dolar melemah, rupiah menguat. Itu namanya depreciation. Kalau meningkat, dolarnya meningkat, rupiahnya menurun, melemah, dolarnya menguat, namanya dolar terapresiasi. Gitu ya. Oke, sekarang berapa terapresiasinya? Berapa terdepresiasinya? Dihitung dengan ini. KS kurs spot saat ini dikurangi kurs spot sebelumnya, hari ini dikurangi 1, dibagi kurs spot hari ini dikurangi 1 kemarin, dikurangi 100%. Jika hasilnya positif, menunjukkan apresiasi. Nah, ya. Hari ini berapa dikurang kemarin, dibagi kemarin, kalikan 100%. Kalau hasilnya positif, berarti apresiasi. Dolarnya ya, perubahan ya. Sebaliknya, jika hasil negatif menunjukkan depresiasi. Coba kita lihat ini ya. Berikut data kurs dolar Amerika terhadap rupiah tanggal 23 November sampai dengan 27 November. Ini data saya. Sekarang berapa itu? Hari ini berapa? Ini data saya dari 23 sampai 27. 23 adalah 1 dolar Amerika butuh 14.164. Terus berarti dolar terapresiasi ini dari 164 menjadi 169. Dari 14.196 ke 14.169 terdepresiasi dolarnya karena 1 dolar butuh 14.169, sebelumnya butuh 14.196. Terus terdepresiasi dolarnya. 26 ke 27 terapresiasi dolarnya. Yang semula butuh 14.130 sekarang butuh 14.145. Ya. Kita hitung sekarang. Dari tanggal 25 November ke 26 November, dolar Amerika Serikat terdepresiasi 25 ke 26. Nah nih, 25 ke 26 terdepresiasi kan? Yang semula kalau 1 dolar butuh 14.169, tanggal 26 hanya butuh 14.130. Berarti dolarnya terdepresiasi. Berapa? Nah, ini ya. 39 poin. 14.169 dikurang 14.130. Nah, ini artinya dolar terdepresiasi 39 poin. Kalau 23 ke 24, dolar terapresiasi dari 14.164 menjadi 14.196. Berapa? 32 poin. Terapresiasi. Jadi setiap detik berubah dolar itu. Sama dengan harga saham. Setiap detik berubah. Plek, plek, plek. Ini harian. Perhitungan poin. Berapa persentasenya?
Nah, ini ya. Tanggal 25 ke 26 terdepresiasi. Ya, sekarang persentasi perubahan nilai tukar. 146 hari ini dikurangi kemarin dibagi kemarin. Minus. Berarti terdepresiasi kalau minus. Ya. Berapa persen? Gitu ya. Nah, karena ini terapresiasi karena plus. Nah, ya, plus. Kalau plus terapresiasi dalam persen. Boleh persen, boleh poin. Ya. Berapa poin? Anda kurangi aja. Kalau persen dibagi lagi. Berapa persen terapresiasinya? Berapa persen terdepresiasinya? Hari ini dibagi kemarin, hari ini dikurangi kemarin, baik kemarin. Hari ini naik kan dari kemarin, berarti terapresiasi. Persen. Mengapa nilai tukar tersebut berubah naik turun? Nah, ini sebabnya ya. Anda baca aja. Anda baca kenapa kok bisa naik turun sehingga terdepresiasi. Kenapa kok naik turun sehingga terapresiasi? Anda baca. Nah, ini soalnya. Kontrak forward. Ini soalnya. Kontrak forward merupakan kesepakatan antara suatu bank komersial, bank BNI, bank BCA komersial, dengan suatu perusahaan. Perusahaan yang bergerak ekspor-impor. Menyangkut pertukaran dua valuta yang akan dilakukan pada suatu waktu tertentu dengan jumlah tertentu di masa mendatang pada kurs tertentu, yaitu kurs forward. Nah, ingat-ingat, kontrak yang dilakukan antara bank dengan perusahaan bisnis internasional pada waktu tertentu. Kapan kontraknya? Nanti tanggal 15 Januari kontrak. Pada sewaktu-waktu tertentu, jumlahnya berapa yang dikontrak dolarnya itu? Kursnya berapa? Nah, kontrak ya. Kontrak. Namanya kontrak forward. Harus kontrak. Saya mau ekspor. Kapan cairnya? 15 hari lagi. Kontrak. Kalau pas 15 hari lagi harga kursnya turun, maka sesuai kontrak ya dibayar sekian. Kalau naik ya dibayar sekian. Nah, ya. Kontrak forward namanya. Kurs forward. Kontrak forward. Siapa yang kontrak? Perusahaan multinasional. Bisnis internasional yang menghasilkan dolar atau apa? Kontrak Anda dengan bank. Saya mau ekspor nanti. Bayarnya lewat bank ini. Kontrak dulu. Berapa dolarnya nanti? Kontrak sekian. 15.000. Ternyata kenyataannya 14. Ya bank bayar 15. Ternyata kenyataan 16. Ya bank bayar 15. Nah, dia kontrak ya. Waktu tertentu. Kapan waktunya nanti dicairkan? Berapa jumlah dolarnya? Terus berapa kursnya? Kontrak ya. Nanti soalmu kontrak dengan saya. Kontrak naik apa turun nanti terserah kamu. Misal ujiannya tanggal 15. Perkiraanmu tanggal 16 itu berapa dolarnya? Kontrak forward beli apa kontrak forward jual? Kalau beli berarti bank membeli dari kamu. Kalau jual berarti bank menjual ke kamu. Nah, kapan kontrak forward beli dilakukan? Kapan kontrak forward jual dilakukan? Anda kontrak dengan bank. Kontrak apa? Forward. Forward apa? Beli apa jual? Beli. Berarti bank membeli dolar terhadap bank. Berarti kamu hasil ekspor. Berapa kontraknya? 15. Waduh, pas itu dolar 17. Bank membeli 15. Mampus kamu. Kontrak jual, bank menjual, kamu yang beli. Nanti ya, itu maksudnya.
periode forward yang paling umum adalah 30 hari, 60 hari, 90 hari, 180 dan 360 hari. Setahun lagi. Biasanya sekitar ini. 1 bulan biasanya. Ekspor 1 bulan baru cair. Berapa hari? Walaupun periode lain juga tersedia. 15 hari, 20 hari. Kurs forward dari suatu valuta biasanya akan bervariasi sesuai dengan panjangnya periode forward. Oke ya. Jika suatu perusahaan multinasional memperkirakan akan adanya kebutuhan atau penerimaan suatu falas, butuh berarti mau import, penerimaan berarti dari ekspor. Di masa mendatang maka perusahaan tersebut dapat melakukan kontrak forward untuk mengunci kurs pembelian atau penjualan. Dikunci sudah. Kontrak forward ditawarkan oleh bank-bank komersial. Dikunci. Pak, saya ini mau terima uang ekspor, Pak. Ya. Tanggal sekian mau kirim dolar. Mari kita kontrak, Pak. Berarti kontrak penerimaan dolar. Akan kita terima dolar dari ekspor kita. Kalau kontrak kebutuhan mau import bahan baku, tanggal sekian harus bayar. Kontrak berarti. Kontrak forward kebutuhan dolar. Beli dan jual. Perusahaan membeli kontrak forward berarti telah mengunci harga pembelian suatu falas di masa mendatang. Sebaliknya, perusahaan menjual kontrak forward berarti telah mengunci harga penjualan suatu falas di masa mendatang. Ini artinya kontrak forward beli, kontrak forward jual. Contoh, perhatikan ya contohnya ya. Perhatikan ini. Ingat soalnya. Anda perkirakan berapa nanti setelah ujian itu? Tolong Mbak dan Mas. Ujiannya tanggal berapa, Mbak, Mas? Misal, ayo. Halo? Tanggal Berapa? 9 sampai 15 tadi itu, Pak. Kira-kira tanggal berapa? Ntar, Pak. Saya lihat di kalender. Ya, pas mata kuliah ini. Karena kontrak kamu dengan saya nanti. Tanggal 16, wis. Atau tanggal 15. Berapa? Di sini tanggal itu, Pak. Mata 13 kuliah saya? sama 14. Mata kuliah saya? Iya, 13 sama 14. Oke, kamu catat. Tanggal 15 berapa dolarnya nanti kamu perkirakan? Ayo. Kontrak. Apakah turun dari sekarang atau naik dari sekarang? Ayo kontrak. Tanggal berapa sekarang? 22 ya? Ya, Pak. Nah, coba Mas, dilihat di Google Mas. Kurs dolar Amerika terhadap rupiah tanggal hari ini ini berapa kursnya? Nah, terus kontrak nanti. Tanggal 15 kontrak kamu. Seolah-olah impor apa ekspor? Ayo kamu tulis soalnya. Kontrak forward. Sekarang berapa dolarnya? Kamu ketik di Google kurs dolar Amerika terhadap rupiah. Berapa sekarang? 1 dolarnya. Oke? Yes. Kontrak. Mulai sekarang kamu tulis. Berapa kurs dolarnya sekarang? Tanggal 22. Oke, ketemu sudah. 14. Misalnya. Berapa? 14.294. Tak catat. Kamu juga mencatat. Ayo. Ayo, sini. Tarik. Poin. Catat. Kirim nama. Kontrak barang, Masya Allah. 14.000 berapa Mas?
14.000 berapa Mas? 14.294. 294 ya. Per tanggal 22 Mas ya. Ya Pak. Bulan 12. Oke. Ayo, ada syarat itu. Terus PT Solusindo melakukan pembelian kontrak forward, artinya berarti impor. Karena beli dolar, berarti perusahaan ini mau impor, Mas. Nah, Mas ya, pembelian kontrak forward, artinya perusahaan ini mau beli dolar. Karena impor, mau bayar bahan baku. Gitu Mas ya, dengan bank. Senilai 100.000 dolar. 60 hari, Mas. Berarti kamu kalau tanggal sekian sampai tanggal 15 bulan 1 Mas. Nah, berapa hari Mas? Gitu Mas ya. Jadi setelah UAS berapa kira-kira dolar nanti? Nah ya, harus kamu perkirakan sekarang. Pas kamu ngumpulkan tanggal 13, 14, tak lihat jawabanmu. Bener nggak perkiraanmu? Ya, misal 100.000, terus 100.000 dolar. Terus kontraknya berapa hari Mas? Mulai tanggal 22 sampai 15. Itu Mas ya? 3 minggu. Harus sama ya? Anak 3 ya? Harus sama ya? Berapa hari Mas? 3 Kira-kira minggu. Mas? 21 hari. Nah, kontraknya Mas ya? 21 hari Mas ya? Nah, ini diganti ya. Dari sekarang, dengan kurs saat pembayaran kepada eksportir Amerika Serikat sebesar, nah, kira-kira berapa nanti ini kamu? Ya, sekian. Dengan demikian, perusahaan telah mengunci kurs dolar Amerika Serikat sebesar 14.850. Ternyata kenyataannya, Mas, pada saat kamu beli ke bank, dolarnya 15.000, Mas. Ya kamu ya bayarnya 14.850, Mas. Itulah maksudnya. Ternyata nanti kenyataannya 21 hari lagi, tanggal 15, ternyata kursnya 14.000. Ya kamu bayarnya ya 14.850, Mas. Nah, itu artinya ya, kontrak beli. Nah, ya, dari sekarang. Misal, Mas, nah ini ya, jika pada saat pembayaran nanti kursnya 14.900, kontraknya 14.850, kenyataannya nanti 14.900, maka perusahaan harus bayar 14.900 sehingga akan memperoleh efisiensi 14.900. Sorry. Jika pada saat pembayaran nanti kurs spotnya 14.900, maka pihak perusahaan hanya membayar 14.850, Mas, karena kontraknya ini. Itulah ya. Sehingga ada efisiensi 14.900 dikurangi 14.850 dikalikan 100.000 dolar. Ada efisiensi 5 juta, Mas. Nah, ya. Kesimpulannya sementara, apabila nanti kurs diperkirakan lebih besar dari kontrak, nah itu Mas ya. Apabila kursnya nanti lebih besar dari kontrak kenyataannya, maka lakukan kontrak forward pembelian. Itu artinya. Karena kenyataannya 14.900, nanti pada saat pembayaran harus bayar cuma 14.850. Sehingga ada efisiensi. Nah, kalau kontrak jual, maka Anda menjual. Nah, ini. Sebaliknya, jika pada saat pembayaran nanti kurs spotnya menjadi 14.750, maka pihak perusahaan harus membayar tetap 14.850 sehingga ada pemborosan 10 juta. Nah, wow. Kontrak beli, Anda wajib beli dolar sesuai dengan kontrak, berapapun harga dolar. Paham ya? Kalau kontrak jual, nah ini penjualan kontrak. Nah, untuk keperluan ekspor,
Nah, jual kan, ekspor Anda kan dapat uang dolar, dijual ke bank. 4.850, sama Mas ya kasusnya ya. 100 juta, 14.850, 60 hari. Kenyataannya pada saat menerima dolar nanti kursnya 14.700. Nah, Anda ada efisiensi. Bank harus bayar 14.850. Kamu menjual dolar, bank harus membayar 14.850. Nah, ya, kenyataannya 14.700. Ada efisiensi. Nah, sebaliknya, jika pada saat membayar nanti kurs dolarnya 14.900, nah, ini 480 ada pemborosan sebesar 14.900 dikurangi 14.850. Kesimpulannya di sini. Ayo, Anda kontrak forward beli apa kontrak forward jual? Ayo, ini kesimpulannya Mas. Pembelian kontrak forward akan dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memiliki utang. Berarti bayar Mas. Kalau beli berarti Anda beli dolar. Dan diperkirakan bahwa di masa mendatang valuta yang mendasarinya mengalami apresiasi. Dolarnya terapresiasi berarti rupiah yang dikeluarkan lebih besar. Lakukan kontrak forward pembelian. Kalau sebaliknya, penjualan kontrak forward akan dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memiliki tagihan, berarti ekspor dalam falas, dan diperkirakan bahwa di masa mendatang valuta yang mendasarinya mengalami depresiasi. Jadi dolarnya melemah, yang semula butuh 15, sekarang butuh 14. Yes. Kira-kira Mas, Mbak, tanggal 15 itu dolar itu naik apa turun dari kontrak sekarang? Ayo. Apabila naik, Anda lakukan kontrak pembelian apa penjualan? Apabila turun, Anda lakukan kontrak pembelian apa penjualan? Dari contoh tadi itu. Ini ya, tak berikan contoh satu aja, biar Anda paham. Nah ini, soalnya, saya akan melakukan pembelian kontrak forward 100.000 dolar, 21 hari. Berapa kontraknya? Nah, kalau sekarang 14.294, ini asumsinya 14.850, kamu perkirakan berapa nanti? Apakah 14.900? Naik dari sekarang? Iya Pak. Nah, berarti benar Anda ada efisiensi. Tak lihat kamu nanti, apakah kontrak pembelian, lakukan kontrak pembelian apabila diperkirakan harga dolarnya naik dari kontrak itu. Nah, ini contohnya. Ternyata dolarnya 14.900. Ya Anda belinya cuma 14.850 dong, kontrak beli kok. Nah, ya. Kontrak beli kok. Jadi Anda beli ke bank 14.850 ada efisiensi. Tetapi kalau diperkirakan dolarnya nanti turun dari 14.850, kontrak jual dong. Kenyataannya 14.000. Kontrakmu 14.850, ya bank bayarnya 14.850. Nah, paham Mbak, Mas? Ayo, lakukan kontrak beli apabila nanti dolarnya naik. Dengan kamu kontrak. Apabila dolarnya turun, lakukan kontrak jual. Ini bisa dibuat permainan, Mas. Kontrak kamu ke bank, mau kemana? Mau ke luar negeri. Ya. Kontrak apa? Jual apa beli? Saya jual aja, karena nanti keluar dari luar negeri. Wah, ternyata
nanti turun Mas dolarnya. Kamu jual segini Mas, kenyataannya turun 14.000 Mas. Bank harus mau menerima saya jual 14.80. Nah, ya bisa buat permainan ini. Paham Mas soalnya Mas, Mbak? Halo? Sekarang, ayo mulai sekarang Anda kontrak. Hari ini 14.294. Nah ya, Anda melakukan kontrak beli. Artinya berapapun bank membeli dengan harga berapapun. Misal Anda kontrak 14.300 kontraknya. Nanti tanggal 15 bulan 1 berapa dolarnya? Kalau kamu perkirakan naik, berarti Anda kontrak apa ini? Beli kan? Nah ini. Nah ini. Nah, berarti kamu kontrak beli. Kontraknya adalah 14.850. Bisa ya. Nah ini. 14.850 ya kontraknya ya. Sekarang kurs dolar 14.294. Kamu kontrak 21 hari. Perkiraanmu dolarnya naik apa turun? Kalau perkiraanmu naik bukan 14.294, ternyata 14.300, maka lakukan kontrak beli. Karena apa? Kalau naik 14.900, Anda hanya membayar dengan kontrak 14.850. Karena kamu beli. Sehingga agak efisiensi. 14.900 dikurangi 14.850. Nah, ada efisiensi kamu. Tetapi kalau nanti ternyata dolarnya turun, maka lakukan kontrak jual. Kenyataannya 14.000, kamu kontrak jualnya 14.850, ya bank harus bayar 14.850 karena kontrak jual. Gitu loh ya. Kenyataannya 14.900, kamu belinya 14.850 karena kontraknya sekian. Gitu loh Mas. Ayo, tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya kurs dolar. Faktor apa tadi? Coba kamu amati. Faktor apa? Kira-kira tanggal 15 bulan 1, satu hari setelah UAS, berapa dolarnya? Kalau dolarnya naik, lakukan kontrak beli. Nah ini ya, kontraknya 14.850, kenyataannya 14.900. Kamu hanya membeli senilai ini. Ada efisiensi, gitu lah ya. Paham Mas? Sebaliknya, kontrak jual. Kalau diperkirakan turun, nah ya, lakukan kontrak jual. Karena apa? Harga kenyataannya 14.000, kamu kontraknya 14.850, maka kamu berhak menjual 14.850. Walaupun dolarnya turun, karena kontrak jual. Nes, kira-kira Mbak, Mas, kamu kontrak beli apa kontrak jual? Nah ya, naik apa turun? Nah gitu aja. Kalau naik per hari ini 14.294, tanggal 15 bulan 1, berapa dolarnya? Naik Pak, menjadi 14.350. Nah, kalau naik berarti kontrak beli. Karena harganya 14.350, kamu hanya 14.294 belinya. Itu ya. Paham soalnya ya, Mbak, Mas? Iya, Pak. Nah, jadi kamu perkirakan, Mbak, Mas, kalau dolar tanggal 15 nanti lebih tinggi dari sekarang, maka lakukan kontrak beli. Pak, saya, soalmu ya, jawabanmu ya, akan melakukan kontrak beli. Karena pada tanggal 15, dolarnya menjadi 14.350, Pak. Sekarang 14.294. Sehingga ada efisiensi 14.350 dikurangi 14.294
dikalikan 100.000 dolar karena kamu butuh 100.000 dolar. Ini Pak efisiensinya. Waduh bener ya Pak. Ya, ternyata kebalik Mbak. Kenyataannya turun ya sudah. Wassalamualaikum. Nggak saya pakai nih. Apa itu jawaban yang ini? Pakai yang tadi itu. Atau pakai yang BIP. Gitu ya. Perhatikan ini Mbak. Orang ekonomi. Anda sudah berbau ekonomi Mbak. Perhatikan. Ini Mbak. Nah ini Mbak. Mengapa nilai tukar tersebut berubah-ubah? Nah ini Mbak. Ternyata terdepresiasi. Berarti nanti dolarnya akan turun Mbak. Terdepresiasi dari sekarang. Nah, gimana kalau dolarnya turun? Kontrak jual, gitu ya. Karena sekarang 14.294 nanti turun di bawah itu. Asumsi turun jadi 14.200. Terdepresiasi, Pak. Lakukan kontrak jual. Tetapi kalau terapresiasi, jika suatu negara asing mengalami peningkatan suku bunga, nah ya, terapresiasi. Ketik aja kira-kira nanti Amerika itu gimana inflasinya. Diperkirakan. Bank Sentral Amerika itu. Nah, ya, terus Bank Indonesia. Nah ini, jika suatu negara asing mengalami peningkatan suku bunga terhadap Indonesia, berapa di sana bunga deposito, bunga bank relatif terhadap suku bunga Indonesia, maka arus modal Indonesia yang masuk ke negara asing tersebut akan meningkat. Permintaan Indonesia terhadap valuta negara tersebut meningkat. Terus akhirnya terapresiasi karena banyak permintaan. Akhirnya harga dolarnya meningkat. Nah, baca ini. Cermati ini untuk menentukan apakah kontrak beli, kontrak jual. Jika terdepresiasi, lakukan kontrak jual. Jika terapresiasi, lakukan kontrak beli forward. Jadi ya, sudah terbukti ya, terapresiasi dolarnya. Berarti butuh rupiah lebih banyak. Ini, butuh rupiah lebih banyak. Dari 14 ke 14.900. Maka lakukan kontrak beli. Di pasaran 14.900. Kontrak belimu 14.850. Ada efisiensi. Jika diperkirakan dolar terapresiasi, nah, gitu ya, maka lakukan kontrak pembelian forward. Ini buktinya. Kontraknya 14.850, kenyataannya terapresiasi dolarnya. Butuh uang rupiah lebih banyak. Yes, ya. Kamu perkirakan terapresiasi apa terdepresiasi? Kalau terapresiasi berarti dolarnya lebih tinggi dari kontraknya, maka lakukan kontrak pembelian forward. Sebaliknya ini. Nah ini penjualan. Kalau diperkirakan nanti dolarnya itu lebih rendah dari 14.294, lakukan kontrak penjualan. Anda kontrak 14.294. Ternyata kenyataannya nanti terdepresiasi dolarnya menjadi 14.000. Berarti benar perkiraan Anda. Anda tetap jual 14.294 walaupun kenyataannya 14.000. Berarti terdepresiasi dolarnya. Oke, sudah cukup hal ini? Yuk. Nanti saya lihat tanggal 15. Mengenai jumlah kenaikannya tidak saya masalahkan. Misalnya naik yang sekarang 14.294. Ternyata nanti perkiraanmu 14.200-300. Oh enggak 300, 350 enggak masalah. Yang penting naik. Apabila naik, maka harus kontrak beli forward. Apabila turun, kontrak jual forward. Sekarang kita sepakati hari ini ada kontrak. Dolarnya 14.294.
apakah nanti tanggal 15 bulan 1 menjadi 14.000? Ayo. Kalau perkiraan 14.000 berarti kontrak forward jual. Yang penting lebih rendah dari 14.294. Misalnya 14.200 enggak masalah. Yang penting lebih rendah dari 14.294. Kenyataannya lebih tinggi dari 14.294. Kontrak apa itu? Baca lagi ini. Oke, Mbak, Mas, cukup? Soalnya kita lihat tanggal 15 nanti. Kamu juga lihat tanggal 15. Waduh, salah. Ya sudah. Berarti nggak dipakai soal ini. Saya ambil yang salah satu dari dua itu. Nah, gitu ya. Kalau ini pas, bagus, Mas. Ya ini sama masuk nggak dapat. Nah. Paham ya? Soalnya ya? Mbak? Ini berarti Gimana? apa? Kayak menganalisa naik sama turunnya gitu loh, Pak. Kan itu dari suku bunga negara asing. Ya, Kira-kira misalnya persamaan yang bisa apa ya? Kita betul, karena itu yang mempengaruhi naik turunnya dolar, Mbak. Kamu analisa. Kamu cek aja di Google, kira-kira Januari pertengahan itu Amerika itu naikkan suku bunga nggak? Bank Sentral Amerika, makanya pengusaha internasional Pak menganalisa itu, Pak. Saya dolar, gimana nanti Fed, ya, Gubernur Bank Sentral Amerika itu. Kalau di sini Gubernur BI, Mbak, ada kebijakan apa itu, Pak? Suku bunga, Pak. Pengaruhnya ke kurs ini, ketepatanmu nanti. Bila perlu kamu telepon ke BI itu, OJK itu. Pak, saya dapat tugas. Kira-kira nanti berapa Pak dolarnya pertengahan Pak? Boleh. Dia juga analisa, Pak. OJK atau BI Kota Malang. Sebelahnya alun-alun minta surat untuk penelitian. Perkiraan tanggal berapa kursnya naik, Pak, dari sekarang, Pak. Nah, gitu ya. Atau kamu searching aja di Google. Silakan. Ini, apabila dolar nanti lebih tinggi dari kontrak, maka lakukan kontrak beli sehingga akan memperoleh efisiensi. Nah, itu ya. Karena kamu beli sekian. Kenyataannya nanti tanggal 15 bulan 1 ternyata 15.000, berarti benar kamu sudah kontrak beli itu. Karena sekarang 14.294. Kamu tulis ini, kontraknya 14.294. Nah, kamu tulis dari sekarang. Atau nggak masalah. Oh nggak bisa, kamu sudah punya data kok, 14.294 sekarang kok. Kita start mulai sekarang, sepakat. Ada 3 mahasiswa ini sepakat hari ini kontraknya 14.294. Nah nanti 15 hari, tanggal 15 21 hari, tanggal 15 bulan 1 kita sepakat tulis tanggal 15 bulan 1 diperkirakan menjadi 14.350. Nah, dengan demikian saya akan melakukan kontrak forward beli. Kontrak forward beli artinya beli dolar. Berapa? 14.294. Kalau harga realnya nanti 14.350. Ingat, kalau diperkirakan dolar di masa mendatang terapresiasi, artinya butuh rupiah lebih banyak. Yang semula 14.294 menjadi 14.350, berarti dolar terapresiasi, rupiah terdepresiasi. Nah, ya kembalikan ya. Jika di masa mendatang diperkirakan dolar terapresiasi atau rupiah terdepresiasi, maka lakukanlah kontrak beli forward. Nah, ini contohnya. Berapa kamu nanti efisiensinya?
itu 100.000 dolar. Apabila di masa mendatang diperkirakan dolar terdepresiasi, rupiah terapresiasi, maka lakukan kontrak jual open. Artinya kamu menjual barang berupa dolar ini berapapun, harus bank membeli seharga kontrak jual. Oke, paham ya? Hanya Anda kontrak jual apa kontrak beli, itu aja. Kenapa kok kontrak beli? Karena nih analisa saya dari contoh saya tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi dolar. Banyak Mbak faktornya, itu hanya beberapa dari saya contohnya. Kamu ketik aja di Google, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs dolar Amerika. Atau paling aman, tanya ke BI. BI punya analisa Mbak. Tepat sekali BI. Makanya kalau bekerja di perusahaan multinasional harus punya kenalan orang BI ya, sehingga informasinya nggak dihapusi. Atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di depannya MOG itu, agak sebelah timur sedikit ada kantor OJK. Oke, cukup Mbak? Diabsenkan saya? Ya, soalnya ada 3, saya ambil terbaik. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam menyampaikan kuliah, agak streng misalnya, terus saya sering tidak masuk karena banyak pekerjaan saya. Mohon maaf, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Halo. Ip, Sama nggak budal lah.